anak-anak ini butuh pendidikan yang tinggi, setinggi-tingginya. Karena kalau kita dilihat nggak punya pendidikan itu kita gelap Bung ke depannya. Sudah tanahnya seperti ini, ya bagaimana kalau nggak punya ilmu ya terasa banget gitu. Jadi anak-anak Indonesia ini tujuannya jangan sampai bodoh. Takutnya nanti dibodoh-bodohin Bung. Itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali dengan saya Sabri Leorima di Carita Beta, Carita par kasih tahu saudara semua. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani oleh satu sosok yang penuh inspiratif dan bahasanya apa ya? Pejuang di desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor. Kebetulan bersama beliau ini, Ibu mungkin perkenalkan dulu ya. Oh ya, halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Neneng. Saya adalah asli dari Sukamulya, Rumpin, Bogor. Ibu Neneng. Iya betul. Ibu Neneng ini kan dikenal sebagai ini ya, pejuang HAM. Pejuang HAM. Iya. Untuk memperjuangkan kasus-kasus di sini ya? Bukan hanya kasus di sini, di luar sini juga. Di luar sini juga. Nah, Ibu, kita berangkat dari sini dulu. Bisa diceritakan nggak apa yang sudah Ibu lakukan untuk dan masalah apa yang terjadi di sini di Rumpin? Kalau dilakukan memang bukan pribadi aku sendiri ya, karena di Sukamulya ini kan memang masyarakatnya banyak. Memang di sini kan punya kasus berat. Jadi tanah kita selama ini dari 2007 setelah tragedi kejadian jadi diakui oleh negara seluas 1000 hektar di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Mungkin itu Bung ceritanya kenapa kami jadi pejuang HAM dari awal ceritanya. Karena tanah kami ini selama ini tanah hak milik punya kita juga kan, bayar pajak ya, sama setiap tahun dimintain. Kita juga punya KTP, bahkan kehidupan kita kan udah turun temurun dari sini. Contoh kakek saya aja di sini dari Uyut, dari kakek asli dari sini. Yang Uyut itu kan Uyut Sanain, udah ratusan tahun yang lalu ya. Terus setelah itu kan kakekku ya Haji Asmada, meninggalnya juga udah ratusan tahun. Bahkan pergi hajinya juga kan waktu itu di sana pergi hajinya naik pesawat, bukan pesawat terbang, itu ialah naik kapal laut. Itu kakek saya. Sekarang orang tua saya usianya udah hampir 100 tahun. Masa ini kita tanah negara sih nggak mungkin. Jadi ini tanah kami ini tanah turun temurun. Tapi kenapa sekarang bisa diakui oleh negara, diklaim? Makanya kami lagi berjuang. Kami bukan tidak menghargai negara. Kami juga butuh negara, butuh militer, butuh pemerintahan. Tapi kami juga ingin tahu kalau begitu aja diklaim, kan kami juga kan tanda tanya. Mungkin itu Bung. Berarti permasalahan awalnya karena tanah. Iya. Tanah hak milik. Iya. Diambil alih sama jadi diakui, diklaim sama negara. Iya, sama negara. Negara dalam hal ini apa nih? Kalau yang kita lihat adalah TNI Angkatan Udara. Iya. Diambil alih untuk dibuat. Belum dibuat sih. Iya, rencananya kurang tahu, makanya belum tahu sampai saat ini gitu ya. Jadi kita juga kan pengen tahu jelasnya. Karena memang kita juga bayar pajak, kita juga punya surat ya, walaupun kita hanya SPPT, ada juga kan yang punya girik, ada juga yang punya sertifikat. Makanya kita jangan salah permasalahan. Jadi kita ini kan merebutnya bukan hak orang, kita hak kita. Mau dikemanakan anak cucu kita selama ini? Kita kan punya keluarga, punya anak. Takutnya kan tragedi 2007 kami menolak, akhirnya kan ada tragedi di Cibitung, di sini di kampung kami. Bisa ceritakan tragedi itu seperti apa gitu? Ya, tragedi itu 2007 itu memang kami belum paham tentang HAM ya. Tahu-taunya negara itu kan harusnya melindungi terhadap rakyatnya. Tapi kalau dengan datangnya alat besar dengan begitu saja, karena kami orang awam ya, kami kan bertanya juga, akhirnya bentroklah di situ, hanya kesalahpahaman. Bentrok? Iya. Ada korban ya? Ada, sempat sih ada yang ditembak tapi tertolong nyawanya. Ada beberapa juga yang kena intimidasi kekerasan tapi dikembalikan lagi. Tapi bagi kami itu jangan sampai terulang seperti itu, karena kami juga menuntut bukan hak negara,
haknya hak rakyat, hak kami masing-masing gitu. Bukti-buktinya ya kami bisa menunjukkan. Ya kita kan ada peta, ada pemerintahan Desa Sukamulya juga gitu. Kalau selama dari 2007 sampai 2020 sekarang ya, Bu pernah mendapatkan ancaman-ancaman gitu gak? Kalau ancaman sih enggak ya, tapi kalau yang kita lihat kan di sini kan ada rencana kan water training segala ya. Terus yang udah 24 hektar itu kan udah jadi perumahan Dan Brapo gitu. Jadi kami itu kan kalau nggak jelas kan bingung juga, Bung. Apalagi sekarang kan udah timbul lagi ada patok-patok juga. Patok-patok itu yang mengakui bahwa ini tanah negara gitu. Jadi kami sebagai masyarakat pengen tahu gitu, karena kalau perjuangan itu kan bukan saya sendiri ya, banyak warga, semua warga juga, bukan saya pribadi. Nah, karena kalau saya kan berjuangnya karena memang saya kan punya tanah di sini, punya orang tua, punya anak gitu. Kan wajib saya, hukumnya kan kali dosa, karena saya kan buat tinggal saya mau kemana gitu. Tapi kalau untuk perjuangan bukan pribadi saya sendiri, semua warga Desa Sukamulya kan berjuang menuntut haknya, tolong dikembalikan lagi yang diklaim oleh negara. Itu, Bung. Kalau bukti-bukti surat kita udah membuktikan semua ada peta-petanya. Bahkan kami sekarang pun masih bayar pajak ke desa itu. Tapi kenapa sih diklaim nggak mau dikembalikan lagi gitu. Jadi kami ini seakan-akan di sini nggak punya kebebasan hidup. Jadi serba salah ya, mengakui sepenuhnya nggak bisa. Karena kami nggak bisa bikin sertifikat sekarang, diblokir. Diblokir. Masalahnya kenapa tuh? Makanya itu kurang tahu 2009 kalau nggak, iya gitu kan, harusnya kan kita duduk bersama dulu pemblokiran itu seperti apa gitu ya. Jadi kami mau ngajukan bikin sertifikat ini nggak bisa sekarang. Tapi kami mah tetap patuh peraturan negara, peraturan pemerintah. Ya kami juga punya KTP, kami juga pemilihan umum, kami juga punya kepala desa. Karena di sini tuh kan tanahnya bukan tanah kosong, bukan tanah garapan. Kayak yang kami tuntut itu kan tanah hak kami. Sini kami udah ada sekolahan, ada masjid, ada ada pesantren, ya. Semuanya memang udah penuh, bukan tanah-tanah gitu, tanah-tanah garapan atau tanah-tanah kosong. Ya boleh dicek aja sama kawan-kawan semua. Nah, Ibu selain perjuangan kasus di sini, kasus-kasus lain dari di luar sini apa saja, Ibu? Oh, kalau saya kan memang paralegal LBH ya, kalau Jakarta. Tapi kami nggak sepenuhnya karena satu memang kami ini kan memang orang di komunitas. Tapi yang banyak kami damping itu kan yang keadaan di sini. Contoh anak-anak di sini. Pokoknya harapan saya ini di desa kami ini anak-anak punya pendidikan maksimal sampai SMA sampai kuliah. Saya udah 8 tahun memperjuangkan anak-anak didik di sini, namanya non formal SKR Sekolah Kita Rumpin, Bung. Sekolah Kita Rumpin. Iya, jadi kami mendidik anak-anak di sini tanpa bayaran. Sepengetahuan kami ini alhamdulillah luar biasa karena kami hanya motivasi bahwa anak-anak ini butuh pendidikan yang tinggi, setinggi-tingginya. Karena kalau kita dilihat nggak punya pendidikan itu kita gelap, Bung, ke depannya. Sudah tanahnya seperti ini, ya bagaimana kalau nggak punya ilmu ya terasa banget gitu. Jadi anak-anak Indonesia ini tujuannya jangan sampai bodoh. Takutnya nanti dibodoh-bodohin, Bung. Itu. Terus ya bukan anak-anak aja, kami juga punya organisasi Serikat Perempuan. Serikat Perempuan Indonesia. Jadi perempuan ini nggak mau kami harus setara dengan kaum laki-laki. Kami juga harus, kalau kami punya kegiatan, kami juga harus harus didukung oleh kaum laki-laki. Kami bukan menghilangkan sumur, dapur dan kasur, itu pun memang harus. Tapi di balik ini kami juga walaupun sudah seusia ibu harus cari ilmu. Harus juga kita punya pendidikan juga di luar desa, di luar rumah gitu ya. Kan kalau di rumah terus jenuh, Bung. Ya tapi kita juga menghargai kaum laki-laki ya, terhadap laki-laki. Contoh gini, kalau kita nggak punya pendidikan ya, Bung, kita masak juga kan kalau kita pengen disenangin oleh laki-laki, itu kan kita harus punya pendidikan. Bagaimana cara masak yang enak, itu kan harus punya pendidikan. Bagaimana kita mentata rumah supaya rumah ini kelihatannya rapi, kan harus punya pendidikan. Bahkan punya ikan yang besar juga, kalau kita nggak punya ilmu,
Ikan besar, penggorengannya kecil, harus punya ilmu juga, Bung. Ya harus dipotong ikannya, jangan cariin harus tempat punya goreng. ilmu. Jadi Sampai kosong. iya, Sampai apalagi ilmu agama paling penting loh, Bung. Karena keimanan kita harus kuat, iya. Jadi gitu, Bung. Jadi kami sebagai perempuan di Desa Sukamulya ini berhak kami punya pendidikan, berhak kami juga punya punya cita-cita yang tinggi. Nggak mau kami perempuan itu harus sumur, dapur dan kasur, nggak bisa. Kalau kami cuma sumur, kasur dan dapur, lah kami juga dibatas sekali oleh kaum laki-laki pendidikan kami. Bagaimana kami menuju ke surga kalau kita tanpa punya ilmu? Mungkin itu, Bung, yang aku ambil hikmahnya. Kalau anak-anak di sini, alhamdulillah selama ini pas aku buka SKR, maksimal anak-anak SMA semua sekolahnya, luar biasa, alhamdulillah. Iya, dulu itu kan pernikahan muda. Saya dengan harapan saya jangan sampai pernikahan muda, terkecuali memang anak itu udah terjerumus. Pernikahan muda. Anti sih enggak, tapi harapannya ya, karena banyaknya suka dikibul perempuan, Bung, dijelekan. Biasanya punya anak satu udah jadi janda karena masih muda, pikirannya kan belum kuat. Jadi itu akibat pendidikan ya? Iya, akibat pendidikan dari kurang. Terkecuali pernikahan muda pun kalau si laki-laki dan perempuan itu udah punya pendidikan, Bung, enggak ngaruh juga. Ya, contoh anak itu usia di bawah umur, tapi anak-anaknya udah pernah di organisasi, udah terdidik, paham, itu selamat juga. Tapi takutnya anak itu awam dengan pendidikan, awam dengan keadaan lingkungan, akhirnya karena dia pusing, disitulah beban dia, akhirnya dia jadi jande, Bung. Jadi janda itu kan banyaknya kadang perempuan diremehkan banget, padahal kita nggak salah loh. Itu aku kan mengangkat kaum perempuan, jadi sekarang ada janda-janda yang kena kekerasan, kadang aku tangani kasusnya, kasihan juga. Mantap. Mantap. Kasus tanah, mengedukasi anak-anak, terus perjuangin kekerasan perempuan. Kalau aku sekarang pas pandemik ini, Bung, memperjuangin bagaimana warga di sini bisa makan tetap, walaupun kita dirumahkan. Saya cari-cari di mana sih ada yang peduli tentang sembako gitu. Alhamdulillah warga, walaupun saya nggak sepenuhnya, tapi tetap saya berjuang. Dan yang kedua, di sini saya kemarin ini 2 bulan ini saya memberikan motivasi, mendorong supaya warga di sini tetap bertani. Aku kasih buat bibit-bibitan, walaupun nggak banyak, tapi semaksimal mungkin saya jadi penyemangat. Ada beberapa sih yang sekarang saya bantu pertaniannya, aku beliin bibit, bagaimana caranya menanam dengan baik, semangatnya buat hidup dia gitu, Bung. Jadi jangan gara-gara pandemik ini putus semangat, bahaya, Bung. Kita bisa mati kelaparan karena di pikiran kami yang kami lihat jadinya bukan pandemiknya, yang kami lihat anak-anak takut nggak makan. Kalau nggak makan ya akhirnya lebih dari corona, bisa mati kita semua. Ya akhirnya bagaimana? Mati karena corona? Bukan, karena lapar dan mikirin. Karena anak-anak kan pada dirumahkan semua. Alhamdulillah gerakan saya. Jadi dari namanya apa? Gerakan apa? Nggak namanya sih, tapi masih terliput dengan perjuangan di serikat perempuannya. Gitu. Saya kan penasehat Seruni. Jadi alhamdulillah dengan berkat perjuangan gigi saya, teman-teman juga ya banyak juga yang bantu dari solidaritas kawan-kawan. Besar sih enggak, tapi ada beberapa yang tertolong. Sekarang udah kemarin panen. Untuk berapa kakak di sini? Kalau yang sudah saya kasih ya kemarin Pak Encung, dia kan sakit paru-paru. Karena dia kan pengen menolong keluarganya, tapi dia bertani kecil gitu ya, nanam-nanam seperti kacang tanah, karena ininya kan nggak terlalu banyak biaya. Aku temenin di situ gitu, aku semangatin. Terus Mang Heli juga kemarin lagi nanam ini padi, aku beliin buat semprotannya biar padinya bagus. Saya juga keluarga saya banyak juga alhamdulillah buat semprot padi, nanam singkong juga dibantu alhamdulillah. Terus di sana ada yang nanam cabai juga, nanam di Malahpar ada yang nanam kacang panjang. Tapi saya kembalinya nggak pengen dikembaliin uang. Yang terpenting dia bisa yang pertama buat makan dia keluarga, kebutuhan keluarga. Dia bisa berbagi dengan tetangga. Dia kan nawarin boleh dikembalikan ini uang nggak. Yang penting Bapak bisa menanam lagi, kalau hasil dari Bapak berbagi dengan tetangga yang dekat. Itu harapannya. Saya nggak mau dikembalikan berupa ini juga buah-buahnya jangan. Saya nggak mau, karena yang saya lihat posisi keluarga dia tetap harus tertolong itu, Bung. Jadi begitu ya. Ada selain banyak sudah dijelaskan tuh aktivitas yang dilakukan Bu Neni, itu sangat menginspirasi. Amin. Ini buat teman-teman yang nanti bakal nonton,
Ya. Belajar dari Bu Neneng. Iya, ya harapannya Harapan Ibu buat iya, masyarakat harapannya perempuan ya. ya, harapannya bukan perempuan aja ya, seluruh pejuang-pejuang seluruh Indonesia, kita jangan merasa takut, harus bangga dengan diri kita yang dikasih oleh Allah ya, pikiran, otak, kemampuan kita. Kalau kita berpikir pasti ketemu salah satu jalan. Yang terpenting kita harus sabar, jangan hari ini makan sambal terasa pedas, tapi kalau perjuangan pasti pahit dulu, Bung. Banyak pahitnya dulu. Kadang jatuh, bangun, jatuh, bangun. Dan yang keduanya, berjuang ini jangan mengharapkan balasan dari orang lain. Kita keikhlasan. Keikhlasan, insya Allah Tuhan akan memberi keselamatan bagi kita. Walaupun kita kelihatannya kita pahit, tapi kemudian hari pasti kita banyak keberkahan dari doa-doa orang yang lain Sabar gitu. dan ikhlas. Iya, sabar dan ikhlas. Iya, kalau ya semoga buat Desa Sukamulia juga semoga tetap sabar, kita berjuang bersama-sama, jangan saling kita menyalahkan, dan juga negara pun juga harus paham. Lihatlah ke sini, khususnya ke Desa Sukamulia, karena kami nggak mau dengan pihak TNI, dengan pihak militer, dengan pihak negara siapapun gitu ya, kami nggak mau ada pertengkaran sampai kami kena kekerasan juga. Intinya kita juga pengen duduk bersama bagaimana penyelesaian kasus ini, supaya kasus ini kemenangannya ada di rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Ya, hidup. Nah, oke, mungkin seperti itu ya dari saya dan Bu Neneng. Ya. Jangan lupa like, Subscribe. Ya. Aku nggak bisa, aku orang Sunda. subscribe, komen. Ya. Pokoknya dalam hidup harus sabar, Ya. ikhlas, Ya. dan Banyak tantangan itu wajar. Yang penting berani. terus berdoa. Amin. Ya. Amin. Ya. Mungkin itu dari kita Sabtu Rima sama Ibu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Siap. Merdeka. Merdeka. Belum. Merdeka.